Pernah nggak Anda berpikir, kenapa ya saya sudah capek bikin paket, harga saya juga sudah kompetitif, tapi kok customer bilang nanti aja ya kak, kita pikir-pikir dulu. Padahal customer itu udah tanya details, kita sudah bikin itinerary yang bagus, harga juga sudah kompetitif, bahkan customer sudah hampir transfer. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Kalau sudah pernah, bisa tulis di kolom komen di bawah, nanti kita bahas bersama-sama. Tapi sebenarnya Anda tuh gak sendirian. Jadi gak usah khawatir karena masalahnya bukan di harga, juga bukan di paket buatan kita. Masalahnya Anda belum masuk ke dalam pikiran pelanggan. Di video kali ini saya akan membongkar satu konsep yang cukup penting yang pernah digelontorkan oleh Google pada tahun 2011. Tapi justru dampak brutalnya terjadi di 2026. Namanya Zero Moment of Truth. Apa sih yang dimaksud dengan Zero Moment of Truth? Jadi gini, sebelum ada era digital, orang itu kan alurnya sederhana ya. Mereka melihat iklan. Kalau waktu 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, iklan itu ada di koran. Kalau memang travelnya itu budgetnya cukup banyak, bisa beriklan di TV atau di radio. Pelanggan yang melihat iklan itu, mereka kemudian telepon atau langsung datang ke travel agent. Nah, disitulah pada saat customer datang ke travel, baik itu melalui telepon ataupun bertemu secara offline, seni menjual itu dipraktekkan. Banyak yang akhirnya dalam satu kali pertemuan itu bisa closing. Tapi begitu internet berkembang, semua berubah dan Google menemukan satu momen penting, yaitu orang mencari tahu dulu sebelum membeli. Atau bahkan orang mencari tahu dulu sebelum mereka menemui travel agent. Itulah yang disebut sebagai Zero Moment of Truth. Contoh sederhananya gini, ada orang yang ingin traveling ke Labuan Bajo. Apa yang akan orang itu lakukan? Dia nggak akan langsung beli. Dia akan searching dulu di Google, lihat dulu ke YouTube, scroll di Instagram, membaca review. Semua proses itu disebut sebagai Zero Moment of Truth. Titik di mana keputusan sebetulnya mulai terbentuk. Tapi kalau sekarang Anda berpikir bahwa ZMOT atau Zero Moment of Truth itu hanya ada di Google, atau saat orang searching di Google, Anda udah ketinggalan. Saya akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama, ZMOT atau Zero Moment of Truth adalah always on. Kalau dulu kan orang nyari tahu kan, kalau misalnya mereka searching di Google atau YouTube kan mereka buka laptop ya. Sekarang itu kan orang buka di handphone. Orang bisa buka, bisa searching, bisa cari tahu pada saat dia naik LRT, naik KRL, di mobil, bahkan di atas ojek online. Jadi nyata banget setiap saat orang bisa searching. Sekarang orang juga nggak cuma buka di Google, mereka buka di marketplace. Lalu mereka mulai melihat, stalker ke produk Anda. Tapi begitu orang sudah ngeliat produk Anda, tiba-tiba lewat FYP di Instagram, cek review, banding-bandingkan harga. Ini disebut sebagai showrooming. Artinya pelanggan tuh sebenarnya nggak benar-benar mikir gitu. Dia scroll aja. Yang kedua, algoritma dan AI mengambil alih. 2026 emang lebih gila lagi. Bukan cuman customer yang mencari tahu informasi, tapi sekarang informasi yang mencari customer. Berapa banyak sih di antara Anda yang suka scrolling TikTok? Kita scroll, doom scrolling bisa sampai jam 3 pagi. Tiba-tiba muncul di FYP, Labuan Bajo 3 hari 2 malam cuman segini. Hah? Dari orang yang tadinya nggak kepikiran buat pergi ke sana, jadi mulai mikir kan, boleh juga nih ke sana. Itu adalah ZMOT atau Zero Moment of Truth versi yang terbaru. Jadi keinginan itu diciptakan sebelum kebutuhan itu muncul. Yang ketiga, trust atau kepercayaan itu pindah ke UGC. Jadi kalau zaman dulu kan orang ngeliat iklan tergiur, kemudian datang ke travel agent, diceritain banyak hal. Tadi seni menjual, akhirnya mereka percaya. Sekarang orang gak gampang percaya. Mereka lebih percaya sama UGC. UGC adalah User Generated Content. Konten yang dibuat oleh customer sendiri. Jadi bukan oleh brand. Kalau brand kan udah jelas pasti syutingnya bagus, editingnya bagus. UGC ini adalah konten asli atau konten mentah
yang berasal dari review orang-orang yang memang menggunakan jasa itu atau layanan itu atau mencoba produk itu. UGC itu bukan iklan, bukan juga foto yang dibuat di studio atau acting produk yang dibuat-buat, bukan. Kan ada nih orang misalnya liburan ke Labuan Bajo, dia syuting aja. Kadang-kadang kameranya masih goyang, kadang-kadang pewarnaannya nggak bagus, tapi orang ngelihat itu sebagai sesuatu yang real, bukan bohongan, bukan fake, bukan hoax. Jadi orang tuh, ikut deh aku liburan. Orang itu ngikutin gitu, reviewnya jujur. Dan waktu orang itu bilang, ini tripnya asik banget, itulah yang membuat orang menjadi trust atau percaya. Di dalam UGC, orang itu lebih percaya kepada pengalaman orang lain daripada janji para penjual. Jadi kalau misalnya sekarang nih orang lihat ini hotelnya bagus gitu, orang nggak gampang percaya. Tapi kalau misalnya lewat di FYP-nya terus, guys ini view-nya cakep banget, bagus banget, dan itu orang suka. Jadi cara alurnya tuh orang ngelihat UGC review, kemudian mereka akan cek komentar, terus orang cek lagi pengalaman orang lain lagi, dari situlah mereka mengambil keputusan. Yang keempat adalah Google ini menyebutnya sebagai the messy middle. Di sini tuh customer itu explore banyak sekali, cari informasi dari mana-mana. Akhirnya mereka melakukan evaluasi dan banding-bandingkan. Ujung-ujungnya ngebandingin terus, nggak berhenti dan tidak mengambil keputusan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau brand travel agent Anda nggak masuk di dalam evaluasinya customer. Yang ketiga, travel agent adalah high involvement. Kalau datang ke travel agent itu bukan beli kopi, tapi travel agent itu adalah produk yang mahal, beresiko tinggi, dan emosional. Jadi kalau customer tuh sadar bahwa kalau sampai salah pilih travel atau salah memilih perjalanan, pengalaman akan hancur. Itu sebabnya customer sekarang melakukan riset lebih dalam, lebih lama. Keempat, customer journey travel. Nah sekarang saya kasih alurnya ya, bagaimana sih Zero Moment of Truth itu bekerja. Kalau dilihat dari sini, dari gambar ini, yang pertama adalah stimulus. Stimulus itu dimulai dari hal kecil. Mereka melihat, kemudian mereka nonton orang sedang liburan di Labuan Bajo. Ada tips buat Anda. Cara kita sebagai travel agent itu pancing di komentar. Tulis aja di komen, aku juga mau ke sana dong. Naik deh tuh konten Anda. Dari situ akan berpindah ke Zero Moment of Truth. Karena orang akan mulai searching. Paket Labuan Bajo yang terpercaya itu apa? Kemudian harga trip ke Labuan Bajo berapa? Kemudian ada nggak review-review? Nah, strateginya sebagai travel agent, kita mesti dapetin review bintang 5. Kita mesti punya dokumentasi yang asli. Dan kita mesti punya testimoni yang real. Kayak tadi, content creator atau traveler, customer yang membuat review secara apa adanya, UGC. Tapi kalau Anda beli foto, Anda posting, dan selesai, orang udah gak percaya lagi. Alur ketiga adalah ask. Ini yang krusial. Kebanyakan orang tuh seneng banget bikin iklan. Orang tuh seneng banget membuat konten. Tetapi pada saat orang bertanya atau mulai chat atau DM gak dijawab. Nah ini masalah, karena ini adalah titik di mana orang akan melakukan pembelian. Banyak kan pertanyaan customer kan, kayak misalnya perjalanan ini aman nggak buat lansia? Atau ini hotelnya bintang berapa ya? Lokasinya di mana ya? Deket tempat kuliner nggak ya? Soalnya saya suka kulineran. Deket nggak ke airport? Atau bersih nggak ya kamar mandinya ya? Ada banyak banget pertanyaan dari customer. Ini mesti Anda jawab. Kalau Anda nggak jawab, selesai. Percuma iklan yang begitu banyak Anda buat. Ini fakta pentingnya ya. 80% pembelian atau closing itu ditentukan di fase ini. Jadi kalau Anda sebagai travel agent yang sudah bikin iklan luar biasa dan kemudian ada orang bertanya melalui DM, melalui chat, tapi Anda jawabnya lama, Anda jawabnya kaku, atau cara Anda menjawab mungkin tidak empati, customer pergi. Alur keempat ini adalah transaksi. Jadi kalau di fase ini customer tuh udah tinggal bayar ya. Tapi sekali lagi, customer zaman sekarang maunya simple. Bisa nggak pakai QRIS? Atau ribet nggak sih pembayarannya? Bisa nggak dicicil kalau pakai credit card and whatever. Kalau
kita bikin ribet atau kita bikin orang itu nggak yakin gitu, kayak misalnya orang itu mau bayar pakai kredit card, kita nggak bisa, mau bayar pakai QRIS orang nggak bisa, kemudian mintanya cash, full transfer atau apa, cicilan lewat kredit card, kita nggak mau bantu, ya orang ngerasa bahwa Anda sebagai travel agent itu tidak bisa membantu mereka secara cepat, secara mudah, dan secara aman. Ini juga bisa menjadikan customer yang tadinya udah deal jadi batal. Alur yang kelima, ini juga sangat penting. Kalau mereka sudah bayar, mereka sudah ikut trip Anda, kemudian mereka merasa dilayani dengan sangat baik tanpa kita minta. Customer yang puas ini akan membuat konten. Tanpa kita minta, mereka akan memberikan testimoni yang baik tentang travel agent kita. Sekali lagi, kalau mereka happy, mereka puas dengan pelayanan, ya mereka pasti akan posting. Customer zaman sekarang pasti posting kan. Terlambat dia posting, on time dia posting, makanan enak dia posting, makanan gak enak dia posting, apapun dia posting. Kamar mandi kotor dia posting, ada orang di jalanan berantem juga dia posting. Apapun pasti diposting. Anda harus buat bagaimana caranya supaya pelanggan itu puas dan posting hal-hal yang baik selama perjalanan. Dan pelanggan itu biasanya akan cerita. Ada pelanggan yang bikin vlog, ada pelanggan yang posting foto tapi setiap hari. Mereka biasanya cerita restorannya seperti apa, udaranya seperti apa, kemudian kalau belanja tuh tempatnya kayak apa tuh. Mereka rata-rata cerita di saat mereka posting. Dan secara nggak langsung sebetulnya customer ini yang Anda layani adalah marketer gratis. Nah ini yang harus selalu diingat oleh travel agent. Oke, jadi sekarang Anda udah tahu ya bahwa customer itu tidak pernah benar-benar selesai dengan Anda, karena mereka ada di dalam satu ekosistem dan zero moment of truth itu berjalan terus. Jadi tugas kita sebagai travel agent adalah kita nggak jualan paket tour, tapi kita hadir di dalam setiap keputusan yang akan mereka ambil. Jadi dari pertama kali pelanggan melihat kita sampai mereka pulang dari liburan bersama kita, kalau Anda bisa menguasai ini semua, orang udah nggak ngelihat harga Anda lagi, karena Anda sudah menang di pikiran pelanggan. Kalau Anda ingin belajar lebih dalam atau Anda ingin membaca apa yang saya sampaikan, saya sudah menyiapkan ebook di mana Anda bisa mendapatkannya dan linknya saya sematkan di caption di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan buat Anda yang ingin lebih banyak belajar bagaimana caranya mendirikan travel agent, saya juga ada komunitasnya. Silakan Anda join di komunitasnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Kalau Anda suka, tolong bantu saya dengan mengklik like supaya saya terus bersemangat, dan subscribe supaya saya merasa bahwa memang konten saya dibutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa.